Sopo tekun golek tekan bakalan tekan. Bah. Ya masih bersama di channel Sowan bersama RHB Official bekerja sama dengan Asmaralaya TV. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya biar kaya, bro. Seperti Atta Halilintar dan siapa yang paling kaya YouTube sekarang? Mbak Im Wong. Wow, yang penghasilannya di bulan ini melebihi Raffi Ahmad. Oke. Di sowan kali ini kita akan menemui salah seorang seniman. Aku paling takut kalau ketemu seniman. Seniman atau dia nggak ngaku seniman mungkin ya, tapi bahwasanya dia pegiat sastra lah, seniman sastra gitu. Udah punya buku, 2 bukunya puisi, kumpulan puisi. Yang satu judulnya Obituari Rindu, yang terbaru judulnya adalah Onras. Itu 2 buku puisinya. Terus kemudian pekerjaannya sih ngakunya dosen ya. Memang dosen di Jogja Film Academy atau di JFA, terus dosen sastra ya di UAD. Terus beliau salah satu aktivis sastra, menggelar beberapa event-event sastra ya bro. Event-event sastra banyak, ada Mimbar Sastra Nusantara, ada studi pertunjukan sastra dulu, sastra kampung halaman dan lain-lain. Dan paling baru tentunya menggelar sebagai direktur atau ketua panitia atau jenderalnya bro, jenderal acara sastra paling besar se-Indonesia Raya dan dunia, Joklit Fest, yang tahun ini tidak ada. Kita sapa S. Arimba. Selamat ketemu lagi Mas Arimba. Selamat ketemu lagi Kak Anes. Ya, jaga jarak kita Mas. Ini masih musim. Tapi tadi sudah cuci tangan kan, jadi Oke, aman sudah, ya. Sudah. Jadi sudah bersih. Kayaknya kuman-kumanku udah mati nih Mas. Ya, corona kan jadi repot semua kita nih. Iya dong, terutama seniman. Oke. Repot sekali seniman itu. Mas Armono seniman ya. Saya sih sebenarnya enggak. Gimana Mas Armono? Ya gimana ya, kalau saya itu enggak masalah karena saya punya kaki-kaki yang lain maksudnya. Kalau tadi Kak Anes bilang saya pekerjaannya dosen, sebenarnya pekerjaan utama saya itu penerbit buku gitu. Jadi Tapi masih di seputaran tulisan ya? Iya, di seputaran tulisan. Buku gitu buku. Jadi banyak berkecimpung di buku, kemudian ya ngajar mungkin hobi aja sih. Luar biasa. Senang saya ngajar. Oke, boleh. Gitu. Nanti saya bisa cerita itu kenapa saya bilang bahwa ngajar itu hobi kayak gitu itu. Jadi kalau mau dinilai dari segi rupiah itu ya nggak seberapa gitu. Harusnya idealnya gaji dosen itu kan ya kalau di Indonesia terutama apalagi di Jogja itu minimal 10 juta lah atau 15 juta gitu. Memangnya gaji dosen di Jogja berapa Mas? Aduh, pokoknya prihatin lah Mas gitu. Nggak apa-apa, buka aja rahasia, nggak masalah. Nggak masalah, biar gitu. Tahu lah rektor-rektor kampus tuh kalau gaji dosen jangan sembarangan bro. Mahasiswa aduh disuruh bayar puluhan juta masa digaji, aduh receh. Ya nggak bro, kurang ajar tuh. Berarti pendidikan tuh udah bisnis ya bro. Iya, ya pokoknya sedih deh kalau ya namanya dosen kan, kerjaannya sedos gajinya sesen kan gitu. boleh keren loh Mas gitu, Tapi dosen. berarti dosen tuh apa fungsinya sebagai modal sosial mungkin ya Mas, sebenarnya gini untuk cari pasangan hidup itu bisa mungkin ya, status sosial di masyarakat gitu ya. Yang gitu banyak. Tapi kalau saya ya nggak kayak gitulah. Masa jadi dosen mau nggak cari pasangan hidup. Gitu. Ya banyak yang kayak gitu. Banyak juga yang ya menjadi sandaran hidup juga. Tapi kalau saya lebih bilang bahwa jadi dosen itu sebagai sesuatu yang hobi tadi yang saya sukai karena saya senang berbagi pengetahuan aja gitu. Kalau dalam dunia sastra, jagat sastra. Kalau jagat sastra gimana ya? Kalau puisi itu bisa ya, sodakoh aja kalau puisi itu. Jadi sodakoh kemanusiaanmu itu apa ya? Puisi gitu loh. Membuat orang kemudian tercerahkan lewat puisi atau menyukai atau merasakan keindahan itu ya sodakoh gitu ya. Itu amalnya saja gitu. Jadi nulis puisi nggak ada duitnya Mas? Kalau saya sih merasa bahwa ya nggak ada gitu. Maksudnya lebih kalau orang berniat untuk menjadi penyair kemudian karena duitnya itu salah saya kira. Sudah salah dulu niatnya. Maksudnya orientasinya terus apa dong? Ya tadi
Ayo. Berbagi dan sodakoh itu saja sudah. Kalau mau jadi penulis puisi ya, kalau penulis prosa mungkin bisa beda lah. Maksudnya bisa orientasinya bisa beda. Tapi kalau nulis puisi saya pikir ini nggak bisa. Kalau tolok ukurnya itu kemudian mau ekonomi kayak gitu, sulit lah. Siapa penyair kita yang kaya raya dari puisi? Banyak, gitu. setahu saya banyak. Siapa Ada itu misalnya? Hujan Bulan Juni siapa? Sapadi Djoko Damono tuh kaya. Ya kayaknya kan karena pekerjaan lain juga Kak. Ya enggak lah, puisinya kan begitu monumental loh puisinya tuh. Loh, puisi monumental itu kan tidak seiring dengan pendapatan monumental. Itu masalahnya. Kalau Terus dapat duit dari mana tuh? atau beginilah, katakanlah gini, kalau ada mungkin yang dianggap besar dari puisi dan kemudian menghasilkan dari puisi, bukan karena hasil penjualan puisi atau royalti ya. Kalau Royalti buku bisa kan? kalau royalti buku itu nanti persoalan yang lain. Tapi katakanlah dia memperoleh pendapatan yang besar karena efek dari dia menjadi seorang penyair. Misalnya karena jadi penyair kemudian dia diundang mengisi acara, kemudian dia dapat honor kayak gitu. Tapi kita juga bisa mengkaji seberapa besar sih honor misalnya jadi narasumber dalam sebuah acara. Nah, itu juga harus dilihat dulu. Loh, itu kan juga sama, artinya itu sama profesi sebagai penyair atau penulis loh Mas. Misalnya gini Mas Animba. Andrea Hirata tuh kan kaya gara-gara novel itu Laskar Pelangi sama apa namanya itu Sang Pemimpi dan kawan-kawannya yang juga diterjemahkan ke banyak bahasa. Saya kan tidak berbicara buku soal paling laris Indonesia ya. Tidak soal prosa. Saya bilang tadi kan puisi. Andrea Hirata kan karena prosa Kakak. Oh gitu. Kalau puisi memang agak sulit ya. Iya. Proklamasi itu puisi loh. Apakah proklamasi membuat kaya Kakak? Oh, tapi tercipta sebuah bangsa ya. Makanya tadi loh, monumental itu tidak secara ekonomi gitu loh maksudnya. Dan kayak gini, kalaupun ada yang mendapat nominal uang dari puisi, kalau tadi Kakak contohkan misalnya Sapardi, ya berapa tahun prosesnya Kakak? Apakah harus menunggu sampai 70 tahun? Kakak mau seperti itu? Nah, itu juga. Ya mungkin ada Gunawan Muhammad, ada siapa lagi ya, Sapardi, ada Joko Pinurbo kayak gitu. Tapi ya itu butuh berapa puluh tahun untuk seperti itu dengan menekuni hidupnya. Dan jangan lupa nih, sastra khususnya puisi ini kan hukumnya kan piramida terbalik. Nah, semakin miskin itu semakin kokoh gitu. Oke. Nah, semakin kaya kemiskinannya sebagai bahan imajiner ya, Bro. Lah, hukum ekonominya, hukum sosialnya itu begitu. Jadi tidak ada kemudian penyair kaya kemudian dia menampilkan kekayaannya, dihujat dia, jatuh nanti ke penyairannya. Wow, udah nggak penyair gitu. Itu apa? Nggak boleh penyair kaya itu. Apa? Itu keuniversalan berpikir masyarakat kita ya? Bukan. Itu memang hukum hukum teorinya itu begitu. Hukum teori dari penyair seorang penyair dunia kepenulisan puisi itu begitu. Apakah di luar negeri juga gitu? Di Amerika atau di Eropa? Ini justru karena teori dari barat sebenarnya. Gitu. Jadi misalnya Gunawan Muhammad kaya gitu ya, kita lihatlah Gunawan Muhammad ganti baju nggak sih misalnya gitu. Ganti. Oh enggak Kakak, bajunya itu aja. Maksudnya warnanya ya, modelnya ya. Enggak kemudian pakai yang kelihatan bermerek mahal gitu kan, enggak. Dia tidak menampilkan itu sama sekali. Oke Mas, berarti gimana nih? Kira-kira kalau aku nih ya suka sastra misalnya, kemudian aku nulis puisi, teman-teman juga mau nulis puisi, kalau sudah tahu masa depan secara finansial nggak ada gunanya, terus gimana? Kira-kira terobosan apa yang harus kita lakukan gitu loh? Ya kalau nggak siap jadi penyair jangan nulis puisi. Kalau siap nggak miskin maksudnya? Maksudnya kalau mau profesinya itu ya, kalau mau menjadikan penyair sebagai profesi, tapi kalau pilihannya hidup bahwa itu sebagai sebuah kecintaan, sebagai sebuah passion. Kalau misalnya soal passion misalnya, aku nih pengen jadi penyair nih Mas. Bagaimana caranya jadi penyair dengan passion gue, passion saya, tapi juga kaya. Kira-kira dalam era-era ini terobosan seperti apa yang harus kita tembus Mas? Artinya seni itu menjadi primer, bukan menjadi kebutuhan yang sekunder dan lain sebagainya. Artinya bisa nggak sih sebenarnya kita kaya murni gitu loh dari nulis puisi gitu? Hukumnya kalau dari dulu tidak ada, maksudnya tidak ada dalam pengertian begini. Tidak, ya yang menikmati mungkin keturunannya, anak turunnya. Kamu kalau mau Khairil Anwar atau Pram atau kalau mau kaya yang menikmati mungkin generasi selanjutnya, cucunya. Karena begini, hukumnya itu tetap
sesuatu yang populer itu yang laku, yang menghasilkan ekonomi, yang memiliki efek ekonomi besar itu kan yang populer. Puisi yang serius nih tentu saja dalam tanda kutip ya, itu tidak populer. Itu problemnya kan di situ. Bukankah itu hanya soal strategi, Bu? Pada faktanya kan begitu. Maksudnya strategi mau dijual bagaimanapun, karena itu produk intelektual dan produk setengah filsafat. Siapa yang mau susah-susah berpikir soal kedalaman makna misalnya gitu? Bukan soal casting doang, Mas. Kalau soal bagaimana metode atau penggunaan bahasa, hari ini misalnya ngomongin prosa ya, prosa kita kan agak sedikit genit dalam tanda kutip. Bahasa cover tuh sangat populer banget, sedangkan isinya serius. Tuh katanya beberapa penulis mencoba menerobos salah satu strategi supaya novel saya, prosa saya dibaca oleh anak-anak muda misalnya ada di Jogja ini banyak kan, ada Putut EA, terus Asep Saiful Anwar, Eko Triyono yang menggunakan judul-judul yang sedikit katakanlah Genit ya. Satu, yang kedua nakal, terus mengundang pertanyaan-pertanyaan tuh loh, angin apa ini dinginnya melebihi rindu, itu kan genit banget. Terus Joko Pinurbo juga sama, judul-judulnya juga celana dan lain sebagainya. Itu apakah itu tidak bisa menjadi salah satu alternatif yang menembus sastra yang populer yang bisa menghasilkan uang meskipun isinya serius? Itu nggak bisa ya jadikan strategi gitu? Itu bisa dicoba sebagai salah satu strategi, bisa dicoba. Tapi apakah kemudian berhasil atau tidak, itu kan persoalannya. Bahwa kemudian katakanlah akan tetap kalah dengan Terelie misalnya begitu. Gampangnya itu begitu. Yang dia populer, masanya itu pembaca pelajar SMA, atau dulu misalnya pada zaman Forum Lingkar Pena, produk-produknya FLP itu yang atau ayat-ayat cinta misalnya gitu, ya banyak yang sastra membaca. Disebut populer atau enggak itu apakah hanya soal tema? Bisa nggak sih misalnya Jokpin yang serius atau Gunawan Muhammad yang Afrizal Jalmani yang dikatakan puisi serius, kemudian puisinya itu melalui media Wattpad atau media-media daring lainnya, apakah itu kemudian disebut sebagai populer? Populer itu mengacu pada selera massa, selera orang banyak. Nah, berarti kalau penyair serius itu kan dia tidak berpedoman, nggak urusan sama pembaca, nggak urusan mau dibaca orang banyak atau tidak. Berarti mungkin Trelia waktu nulis itu nggak berpikir ya, mungkin apakah ini novelku yang ini serius atau enggak gitu ya? Loh, dia berpikir, justru berpikir, sangat berpikir. Wow. Ini tujuanku adalah untuk populer, masaku, pembacaku adalah ini. Justru itu yang di-create. Termenyek-menyek gitu. Iya, karena dia sadar betul. Sama seperti misalnya film ya. Kita berbicara sedikit agak geser. Film itu hilirnya, tempat penjualannya itu kan di bioskop. Nah, siapa yang mengakses bioskop itu kebanyakan? Oh, remaja misalnya, anak-anak SMA atau mahasiswa. Maka menengah ke atas ya, Mas. Segmennya itu film-film yang dibuat ya yang cocok dengan kebutuhan mereka pasar. Itu kebutuhan pasar tadi. Kalau tidak cocok ya ngapain diproduksi, nggak laku juga gitu. Ada film-film yang serius misalnya tembus di tembus di bioskop Indonesia misalnya kayak gitu, tapi ya tidak cukup laku gitu loh. Meskipun ceritanya sangat serius ya. Ceritanya sangat bagus. Nah, tapi belum tentu laku karena mungkin tidak melakukan penyesuaian dengan pangsa pasar. Tapi kalau yang disesuaikan dengan pangsa pasar, contoh nih, film-film horor misalnya gitu. Wah, itu sangat disukai oleh anak-anak SMA. Kalau bikin itu sejelek-jeleknya juga ya tetap aja laku gitu, apalagi dengan artis-artis yang disukai oleh pasar misalnya gitu. Berarti sebenarnya kalau ngomongin tentang kebudayaan nih, film ataupun sastra, itu juga tetap harus membaca selera massa atau selera pasar waktu itu. Saya jadi ingat kalau film-film horor sekarang booming lagi. Dulu pernah film Vanas ya. Iya. Tahun-tahun 70. Mungkin nanti akan kembali ke kayak gitu lagi. Suatu saat mungkin itu akan menjadi tren lagi. Karena sebenarnya dunia ini kan hanya berputar balik lagi kayak gitu dengan pembaharuan tapi sebenarnya polanya kan sebenarnya sama. Sejarah itu kan sebenarnya selalu berpola berulang seperti itu. Terus itu. Kira-kira Mas ini loh, saya melihat nih teman-teman semua kembali lagi ke sastra ya atau ke dunia kepenyairan nih, ada kabar ini kan baru musim corona nih bro. Kemana-mana nggak boleh ya, acara sastra ditutup, orang baca puisi semuanya kemudian beralih ke daring yang sifatnya gratis kan. Pementasan drama itu juga digelar secara daring, seniman tidak dapat penghasilan dan lain sebagainya. Sastra ada kabar dunia penerbitan juga mati.
Yang beli buku itu kalangan-kalangan menengah ke atas. Nah, ini sebagai sebuah fenomena atau Mas ini? Iya. Sebagai sebuah fenomena dari sebuah gejala. Katanya yang namanya tatanan baru itu selalu dimulai dari peristiwa besar, bencana alam atau bencana kemanusiaan, perang dan lain sebagainya. Ini kira-kira nih Mas, apa sih yang bisa kita lakukan nih dalam konteks kesastraan supaya saya itu takut Mas, takut karena hari ini masyarakat tuh kan ya bro, berpikir kebutuhan makan dulu, baru berpikir kebutuhan lain. Sedangkan dunia sastra ini bagi sebagian orang itu dunia yang Sekunder lah gitu intelek. Sebentar, itu urusan kebutuhan orang intelek dulu kan. Yang kedua kebutuhan nggak penting, bahkan kalah penting dengan dunia selain itu gitu. Pulsa gitu kalah ya. Kalah, dunia televisi juga kalah. Nah ini yang saya takutkan adalah bahwa kemudian kalau kita tidak merencanakan sebuah gerakan peralihan kebudayaan khususnya sastra, saya justru takut kalau misalnya sastra kemudian ditinggalkan atau bahkan orang sama sekali enggan membaca sastra. Ini kalau kita nggak wanti-wanti loh ya, karena saya yakin ini akan lama nih efeknya nih. Orang tabungan akan kemarin tabungan jelas dibuka semua ya, mungkin yang punya tabungan kan. Kemudian orang berburu kebutuhan-kebutuhan yang pokok dulu. Dan yang atas desakan kebutuhan primer itu, kemudian yang sifatnya serius seperti sastra nggak akan disentuh ini Mas. Gimana nih nasib para penyair atau nasib para aktivis lah atau dunia di sekitar sastra itu sendiri, penerbitan buku. Mas Arimba juga ngajar soal scriptwriter dan sebagainya, itu kan film juga barangkali akan terkena efeknya karena film sekarang sudah sepi ya, bioskop kan nggak boleh didatangin orang lah bioskop. Ini nyatanya juga rilis film juga ditunda dan sebagainya ya. Ditunda pun pasca Covid, kupikir juga akan agak sulit ditonton lagi orang. Artinya bisa jadi kebudayaan kita itu akan melemah dalam segala sisi. Orang salaman aja sekarang kan nggak boleh Kak. Gimana nih salamannya nggak boleh? Tidur lagi tuh. Oke, jadi gini, tanpa adanya COVID-19 mungkin Kak Anes gak bikin podcast. Bisa juga, gitu kan. Artinya dalam menyikapi sebuah bencana sebenarnya ada sisi positif. Orang itu kemudian bisa berubah, bisa melakukan improve ketika terjadi bencana misalnya kayak gitu. Bencana gempa bumi di Jogja misalnya gitu. Ya itu kemudian membuat kesempatan orang untuk membangun rumah baru misalnya gitu. Rumahnya yang sudah lama ini sudah gubuk, reot kayak gitu, tiba-tiba ada bencana, dapat bantuan dari pemerintah dan bisa membangun lebih baik. Sana pangan papan tapi primer loh Mas. Loh iya, maksudnya artinya dalam situasi bagaimanapun sebenarnya ada hal-hal yang ketika orang mau mengambil hikmahnya, ada hal-hal positif yang bisa kita ambil. Itu dasar yang pertama. Okay. Katakanlah misalnya dunia penyair tadi, kalau dia tidak bisa kemudian berjalan ke hilir ya. Ke hilir itu artinya produksi buku misalnya macet, berhenti sehingga dia tidak bisa menerbitkan karyanya, tidak bisa mendapat keuntungan dari sana misalnya kayak katakanlah begitu. Semua industri kan juga begitu, film juga begitu. Ketika hilirnya tadi macet, ya macet. Buat apa memproduksi film sekarang kalau nggak bisa ditayang? Misalnya nggak bisa ditayang sekarang juga masalah gitu loh. Orang kemudian sekarang ya hanya menyusun kreativitasnya, misalnya bikin skenario, bikin persiapan syuting, kan akhirnya begitu. Penulis juga begitu. Dengan situasi ini ya dia bisa lebih kreatif untuk menulis, kemudian untuk membaca referensi yang lebih banyak gitu. Kreatifnya itu yang kemudian justru bisa muncul di tengah situasi yang seperti ini kayak gitu. Nah, perkara bahwa secara ekonomi mereka juga membutuhkan secara langsung, ya tentu saja harus melakukan improve yang perlu dilakukan, usaha-usaha lain gitu. Karena bahkan tanpa corona pun nasib penyair katakanlah gitu ya, kita tidak berbicara yang prosa ya. Nasib penulis puisi yang hanya bersandarkan pada puisi kan tetap susah. Hanya kecuali kalau dia punya pekerjaan lain, misalnya sebagai redaktur koran atau majalah misalnya gitu, atau dia penyair dan jadi dosen, atau penyair dan punya toko
kelontong apa-apa kayak gitu, ya dia punya pertahanan ekonomi yang lain gitu. Tuh jangan-jangan perlu ya bikin sastra daring ya kayaknya. Maksudku apakah buku ini bisa nggak sih buku ini kemudian kalau dijual murah nggak mungkin ya. Kalau digital kan mungkin ya Mas ya. Iya, Digital kan tapi sifatnya gratis sama aja dong. itu sudah persoalan lama kan, persoalan e-book, buku digital ini kan juga sudah. Enggak, tapi itu kan sudah gratis. Juga susah juga kalau beli. Ya, masalahnya siapa yang mau mengeluarkan uang dalam situasi pandemi? Nah, itu dia. Itu kan masalahnya. Betul. Makanya saya tadi bilang Bahwa apa itu strateginya kira-kira kalau bikin alternatif berarti apa? Alternatif daring gitu. Agar masyarakat tetap mencintai sastra sehingga kedepannya pasca Covid itu nggak ditinggal gitu loh Mas sastra. ya harus ada gerakan-gerakan kalau sebagai pelaku sastra nih, pekerja seni gitu. Ya misalnya apa yang dilakukan Mas Anes misalnya dengan membuat podcast, kemudian mewawancara para seniman misalnya, kemudian memberikan honor kepada mereka. Nah, itu mereka mendapat penghasilan misalnya kayak gitu, dan Mas Anes misalnya mendapatkan penghasilan dari proses produksi misalnya kayak gitu. Nah, itu karena kalau YouTube misalnya tidak berhenti ya, maksudnya dalam situasi pandemi kan dia tidak terpengaruh gitu ya dalam hal ini gitu. Terpengaruh nggak sih, men? Kan tetap kalau dapat viewer banyak kan penghasilannya tetap kan? Boy produser, gimana? Terpengaruh nggak sih? Pengaruh ya? Pengaruh Kak, semua pengaruh. Pengaruhnya bagaimana? Saya malah. Pengaruhnya gimana, men? Ya pengaruh lah, Mas. Artinya orang jadi ya mungkin ya. Pengaruh pasti Mas karena pulsa mungkin pulsa apa namanya? Kuota mungkin juga Karena begini. turun. Kita harus melihat tren. Tren itu begini. Kalau orang sebelumnya mungkin banyak bersandar memasang iklan itu ya bersandar pada televisi gitu loh, dengan harga yang mahal gitu loh. Nah, sekarang platform YouTube itu kan kemudian orang banyak memasang iklan ke sana, mengalihkan dengan harga yang lebih terjangkau gitu. Sehingga YouTube ini lebih banyak mendapat masukan dari iklan. Orang-orang kemudian berpindah karena penontonnya juga berpindah dari yang televisi, kemudian juga banyak yang berpindah ke YouTube. Ini kan persoalan. Meskipun generasi penonton YouTube tuh usia mungkin 40 ke bawah ya Mas ya. Masalahnya gini, sekarang yang tua-tua, yang sebelumnya itu ke TV, kan juga ngalih ke YouTube juga. Iya, memang. Setelah kejadian Corona ini kan ada ada proses begitu. Kemudian orang hampir semua orang yang tadinya tidak butuh HP, kemudian butuh HP, kemudian ya proses menjadi berarti Bill Gates dan kawan-kawan berbasis teknologi kan. Bill Gates dan kawan-kawan yang punya ini tuh diuntungkan kali ya. Ya kalau elit kapital global gitu itu kan ya pasti diuntungkan dari situasi begini, orang-orang yang bisa menarik keuntungan. Saya itu takut sebenarnya Mas ketika tatanan baru perlu kita bentuk ya kan. Yang saya takutkan itu ya tentu bencana kebudayaan, bahwa kebudayaan udah nggak penting lagi sekarang. Pergeseran soal tata cara salaman, tegur sapa dan sebagainya saja sekarang sudah mengalami pergeseran. Itu kan yang sangat dekat sebagai perilaku sebuah masyarakat, kan dekat banget. Itu kan juga sastra Mas. Apalagi soal buku-buku kan repot sekali itu ya. Repot Mas ya. Piye Mas? Sekiranya maksudku ya mungkin bagi generasi muda lah. Orang Indonesia itu mudah lupa. Itu yang harus dicatat. Kenapa mudah lupa? Jadi peristiwa-peristiwa yang penting sekali ya penting sekarang. Tapi kita lihat mungkin setengah tahun kemudian ya 6 bulan atau 7 bulan kemudian mungkin orang juga sudah ketika ini berlalu ya berlalu aja gitu loh. Artinya tatanan baru orang sekarang pada beraktivitas olahraga di luar, lari-lari dan sebagainya itu banyak yang tidak pakai masker juga gitu. Artinya bahkan ya resiko-resiko itu seperti itu karena orang punya banyak pendapat dan persepsi sendiri-sendiri lah. Tidak semua itu kemudian bisa patuh terhadap kondisi ini, enggak. Maksudnya akhirnya juga mungkin nanti akan menular pada yang lain dan kondisinya saya pikir juga akan normal meskipun Mas Ramon yakin normal nih setelah normal. Ini? Saya yakin berarti normal. Mas Ramon yakin ya sebagai aktivis kebudayaan khususnya aktivis sastra. Yakin nih event-event sastra dalam waktu dekat akan digelar secara fisikly, pertemuan gitu, yakin? Ya, tidak dalam waktu dekat tentunya. Tentu ada jangka waktu ya. Mungkin harus menunggu sampai Januari tahun depan misalnya begitu. Tapi itu pastinya akan normal kembali. Orang mungkin 1-2 bulan awal misalnya gitu akan pakai masker. Tapi selanjutnya saya pikir
mau orang bilang tatanan baru, new normal dan sebagainya, ya itu New normal hanya transisi bro di Jakarta. itu hanya transisi saja untuk menuju ya kembali. Kita nggak bisa lah. Pakai masker itu nggak nyaman loh kakak. Ya apalagi orang timur mas ya mungkin iya. agak sedikit beda ya. Iya. Culture-nya beda dibandingkan dengan sana barat mungkin beda ya. Itu terus kita mau kerja ke sawah mau nyangkul terus pakai masker itu yang ngapain? Iya. Misalnya gitu ya, orang-orang di kota mungkin ada yang masih tetap sensitif. Bahkan sebelum corona juga sudah banyak orang yang pakai masker gitu. Soalnya gini mas, kalau kembali ke kegiatan sastra ya, saya tuh sebenarnya seneng lihat acara sastra, lihat acara budaya gitu. Karena itu tuh sebenarnya wahana alternatif, ya toh. Wahana alternatif orang cari sesuatu yang sifatnya serius, sangat bersifat kerohani, menyentuh hati dibandingkan televisi yang barangkali banyak orang brengsek makin lama makin nggak bermutu gitu televisi. Sebenarnya agak sedikit kabar gembira kalau ada kegiatan-kegiatan yang kayak gitu langsung bagus, baca puisi terus ketoprak atau tradisi-tradisi itu bagus sekali sebagai sebuah edukasi kepada masyarakat di sela-sela kejemuan gitu loh. Aku masih yakin sih kalau kita sebagai orang timur gitu suka nonton kayak gitu, wayang kulit kan enak banget ya. Seni itu ya kebutuhan hidup manusia. Nah itu dia. Selain agama ya, selain pendidikan ya seni itu kebutuhan yang orang tidak bisa lah. Tetap aja orang butuh hiburan, orang butuh keindahan yang tidak hanya di permukaan. Orang mungkin suka sinetron, tapi ya kalau lama terus nonton sinetron juga jenuh juga. Enggak mas. Bahkan para pelaku sinetron itu kreatif juga loh. Iya, iya. Bersambung sampai episode berapa itu? Tapi mungkin justru corona ini yang merubah perilaku para penonton sinetron bisa jadi juga. Akhirnya mereka mencoba juga untuk menikmati tontonan di YouTube yang sangat variatif. Kelemahannya kan begini. Kalau TV itu kan kita dipilihkan. Kalau di YouTube kita bisa memilih. Nah, terserah gue seleranya apa mau nonton apa. Ya itu, dan orang bisa berganti-ganti selera dan semudah itu untuk memilih kayak gitu. Nah, ini sesuatu yang jauh lebih menarik daripada TV gitu yang ya kita hanya dicokoki itu gitu. Tapi bayar nonton YouTube. Ya bukan berarti tidak ada bahaya, ya iya. Tentu saja. Bayar maksudnya. Oh, berbayar. Beli kuota, nonton TV kan gratis, beli kuota enggak. Bayar listrik doang. Ya bayar listrik. Ya kuota itu ya pada akhirnya yang memang yang diuntungkan industri telekomunikasi ya. Iya. Tapi katakanlah satu orang menyisihkan 100.000 lah untuk 1 bulan kayak gitu ya untuk kebutuhan kuotanya untuk YouTubean misalnya kayak gitu. Itu sama seperti orang beli pulsa aja. Orang juga nggak kuat beli buku, kuat beli pulsa kok gitu, kuat beli kuota kok kayak gitu. Mas tadi Mas Hanifah kan sempat ngobrolin bahwa kalau orang hidup dari sebagai penyair atau prosais buku lah jadi sastrawan itu nggak bisa survive di bidang ekonomi. Boleh tanya sih, honor nulis di kan biasanya nulis di koran kan? Nulis di koran terus cetak buku gitu loh. Terus saya mau tanya nih, honornya itu apakah tidak bisa mencukupi? Honor koran baik lokal Jogja atau nasional gitu tetap nggak bisa mencukupi ya? Ya nggak bisa mas. Sekarang mau itu kan hanya bisa untuk survive. Artinya banyak penulis kita pada masa mudanya. Kalau lokal tuh berapa itu kan sih mas kisarannya? Lokal misalnya yang lokal setop-topnya lokal ya. Jogja misalnya aja, ya Jogja misalnya kan. Kalau puisi atau cerpen kan ya antara sekitar 150 sampai 500.000 kan paling kencang. Tergantung satu kali pemuatan tergantung tingkat keterkenalan dan kredibilitas penulisnya juga kan berbeda-beda juga gitu loh. Nah itu ya kita mau kecil sekali ya. Kita mau berapa kali nulis gitu loh, Pak Produser. Itu nulis puisi mikirnya lama ya mas. Ya, bikinnya lama. Bikinnya mungkin 1 tahun 1 puisi. Itu aja kalau misalnya saya ngirim sekarang langsung diterima enggak juga? Ya enggak juga. Seleksi ya. Seleksi dan banyak pesaingnya juga kan. Oh, harus ngantri juga barangkali. Harus ngantri juga. Kalau di nasional honornya kisaran berapa? Kalau honor di nasional ya mungkin antara 500 sampai 1,5 gitu. Masa ya. sih kecil sekali? Loh, ya kondisinya masanya gimana? Tuh kan jangan gimana kan gitu. Oke, kecil sekali itu aja masih antri kompetisi dengan seluruh Indonesia. Penulis-penulis atau penyair-penyair seluruh Indonesia. Kalau penerbitan buku. Kalau sebenarnya kalau penerbitan buku yang di satu apakah penulis bisa hidup dari sana, yang kedua
Sebenarnya siapa sih yang diuntungkan di balik dunia kepenyairan, di balik dunia perbukuan itu siapa Mas yang diuntungkan? Ya penerbit industri itu pasti diuntungkan. Kalau Oke. ngomongkan film, siapa yang paling diuntungkan? Produser dong. Siapa Kalau- pemilik itu loh? Maksudnya kalau rumah sakit, bukan dokter yang paling diuntungkan, pemilik rumah sakit. Kalau buku berarti penerbit buku yang paling Penerbit buku diuntungkan. dong, penerbit buku. Berarti penyair juga ya, Ya royalti. enggak lah. Berapa sih Mas royalti setiap penyair itu? Atau itu tergantung sharing profitnya modelnya gimana? saya nggak ngomong relatif ya, tapi maksimal biasanya hanya 10% 10% dari dari harga jual. Jadi kalau bukunya 60.000, 50.000 ya, bukunya 50.000 ya 10%-nya 5.000. 5.000. Satu eksemplar itu 5.000. Berarti 5.000. kalau buku saya Itu misalnya maksimal ya kakak. oke maksimal itu paling mentok ya. Ya, Berarti bisa misalnya- jadi ya cuma 2% atau 3% ya ada Oh juga. gitu ya. Berarti ya, kalau saya misalnya tak buku cetakan pertama nih 500 eksemplar ya. Ya. Harga 50 buku berarti 5.000 dikali 500 berapa men? 2,5 juta ya. Ya, Itu novel misalnya gitu ya. Iya. Yang novelnya nulisnya setahun 2 tahun ya. Iya kakak. Wow. Ya makanya ini kan karena bersandar pada industri ya harus besar secara jumlah. Kalau misalnya cetaknya itu 500.000 eksemplar, nah itu baru oke. Atau ya paling enggak 100.000 eksemplar lah misalnya gitu. Nah itu hitungannya baru keluar. Ya, tapi nyetak gede, nyetak jumlah besar itu kan tergantung nama mungkin Mas ya. Ya makanya Kalau- harus bestseller tadi. Enggak, kalau penulis muda repot dong. Lah Penulis ya, pemula misalnya supaya kayak lewat buku yang 500.000 eksemplar sekali cetak tuh. ya kalau penulis pemula ya Agak mungkin sedikit hanya susah ya. hanya bisa mengandalkan keberuntungan, tapi ya keberuntungan itu sesuatu yang sulit. Nggak ada strategi lain mah. Ada beberapa teman gini, kalau ngomongkan soal strategi ya, untuk menjadi populer itu bisa karyanya kemudian yang kita sesuaikan dengan selera populer, atau manusianya yang kemudian mencoba untuk menjadi populer. Maksudnya Jadi, gaya passionnya Gaya manusia. passionnya, Ada kayak gitu? gaya komunikasinya, yang dia kemudian dekat dengan anak muda, Oke. menyesuaikan kemudian mengikuti apa yang dilakukan anak muda gitu ya. Dia stylenya kemudian yang diubah menjadi populer, karyanya mungkin tetap bertahan pada idealisme tertentu. Tapi itu juga nggak mudah karena ya sastrawan tuh punya idealisme ya, yang kadang-kadang kalau suruh geser, kalau suruh ya hal-hal kayak gitu nggak mau juga gitu. Soalnya saya sebenarnya repot sih Mas. Sastra itu terlalu itu tadi ya, terlalu apa namanya itu religion banget, idealis terlalu dan, idealis, terlalu rohanian banget. Saya justru berpikir ya sastra, mungkin prosa atau puisi itu jarang gitu loh bekerja sama dengan cabang kesenian lain atau interdisipliner ilmu lain. Kan bisa ya, misalnya Mas Arman ini bikin nih buku ya kan, buku serius nih, buku puisi atau apa gitu kan, harus kalau pengen laku itu kan bisa misalnya kita kasih door prize dalam buku itu. Hadiahnya mobil gitu ya. Kak Rimba bikin buku tuh ya, bikin buku kumpulan puisi tapi ada door prize-nya, ada door prize mobil, kemudian jenengan mencetak 10.000 eksemplar lah. Nanti dalam 10.000 eksemplar itu ada hadiah mobil, motor dan sebagainya. Itu bisa loh Mas. Bisa nggak sih, boleh atau sah nggak sih sebenarnya kita menembus batas-batas sampai ke sana misalnya gitu. Untungnya cukup nggak untuk beli mobil? Loh, diperkirakan makanya soal kalkulasi kan soal lain ya. Ya karena itu tidak masuk kalkulasi maka itu tidak dilakukan. Oh begitu. Kan perusahaan Apakah rugi? Ya, rugi dong. Enggak sih, saya pikir enggak. Misalnya 100.000 kali 10.000 eksemplar lah. Satu buku itu 100.000 misalnya. Coba kalau misalnya mobil 150 juta ya, itu kalau dibagi buku itu sudah berapa eksemplar buku kalau dengan harga 50.000 misalnya. Bukunya 100.000 cetaknya besar sekalian Mas. Itu kan hanya soal perkalian cetak aja sebenarnya. Atau bisa juga diiklankan misalnya di sinetron juga gitu loh. Karena seperti gini, iklan komersil lainnya itu loh. tingkat kepercayaan masyarakat mungkin juga rendah soal itu. Apakah benar? Jangan-jangan cuma iklan gitu maksudnya. Loh iya memang. Kan, maksudnya itu juga karena sesuatu yang baru. Nah, itu mungkin sebagai strategi pemasaran oke ya. Iya. Tapi bahkan mungkin tidak harus mobil lah, motor misalnya kayak motor. gitu ya, atau sepeda misalnya kayak gitu ya. kulkas kan payung cantik. Bisa loh sebenarnya, bisa Ya, itu sebagai strategi. Kok bisa nggak dicoba. ada ya penyair Ya nggak yang ada. Mungkin karena coba kayak gitu loh. kalkulasinya itu lebih Mas. Karena Aku tanya sama penyair yang lain tuh kenapa nggak begitu? Komen lah.
Ya itu kerjaan penerbit harusnya yang kayak gitu. Iya, penerbit ya. Penerbit itu kerjaan penerbit. Berarti Promosi itu kan kerjaan penerbit gitu. Terus juga tadi saya bilang apa Mas? Nggak pernah kerjasama dengan seni yang lain. Misalnya jarang kan kerjasama dengan seni rupa misalnya. Atau kerjasama dengan film lah mungkin yang lebih real ya. Masih jarang gitu loh. Berapa film yang berkisah dari novel? Berapa film yang berawal dari novel baru-baru ini aja kan, Bumi Manusia mungkin yang kemarin-kemarin. Kemudian Bukisar Merah karya siapa? Matahari itu kalau difilmkan kan juga keren. Gitu loh. Persoalannya adalah jarang kerjasama ini soalnya. Persoalannya adalah semangat zamannya menuntut begini. Dulu misalnya katakanlah misalnya ada Sanggar Bambu ya. Sanggar Bambu itu di sana ada Kirjo Mulyo, ada Danarto, ada penyair, ada dramawan, ada novelis, ada pelukis-pelukis di sana, ada pemusik. Sanggar Bambu misalnya gitu tahun-tahun 50-an itu. Nah, itu mereka menjadi satu berinteraksi menjadi satu komunitas begitu. Tapi kan semakin kesini kan sifatnya itu semakin fakultatif. Jadi orang itu semakin terpecah ke segmennya masing-masing. Musik ya musik, sastra ya sastra, film ya film kayak gitu. Dikotomis banget ya. Iya. Kalaupun ada gerakan-gerakan kayak gitu, mereka kan sangat milih. Misalnya orang-orang film, mau nggak misalnya memfilmkan karya-karya yang belum laku? Milihnya ya Bumi Manusia, jelas pembacanya banyak, penontonnya banyak, misalnya gitu. Jadi ini kan persoalan bikin Sang Penari misalnya. Udah dibikin kan? Udah dibikin. Ya udah dibikin. Kan pembacanya udah banyak, novelnya udah terkenal misalnya gitu. Tapi ada nggak yang mau bikin cerpen bahkan yang punyanya Dewi Lestari itu? Ya itu yang sudah karya-karya yang sudah dikenal aja. Mereka kan nggak mau. Beda dong kalau film. Kalau film tuh kan mikir industri dulu ya, baru mikir soal kualitas, enggak juga ya. Atau mikir apa? Akhirnya pilihannya kan gitu, karena film tuh kan bukan produk yang murah. Nah itu dia. Produknya mahal. Nah itu dia nggak nyambung kan. Maksudnya film tuh orientasinya adalah ke sana industri, kemudian sastra ini kan serius tuh orientasinya. Film pun sebenarnya terbagi dua. Film pun sebenarnya terbagi dua. Karena gini, ada juga film yang seperti puisi tadi, yang serius kayak gitu, yang pangsa pasarnya bukan keuntungan bioskop misalnya. Dia lebih ke pasar internasional di festival film internasional misalnya gitu. Kembali profit juga. Sebenarnya enggak, capaiannya bukan itu. Capaiannya lebih ke prestisnya. Tadi ya, ideologi tadi. Idealis ya. Idealis itu mungkin dalam proses pembuatannya, dalam idenya, tapi dalam pemasarannya itu mungkin yang dikejar bukan materinya tapi prestisnya. Karena lebih keren dong mendapat penghargaan internasional gitu daripada ditayangin di bioskop seluruh Indonesia sama juara di festival film internasional tuh ya secara nilai prestis ya lebih prestis jadi juara di internasional dong. Kalau di internasional, kalau di Indonesia nggak berlaku kan? Di Indonesia sementara belum kayaknya ya. Iya, kalau di Indonesia kan yang juara di film-film Indonesia, festival film Indonesia misalnya gitu, yang FFI misalnya terkenal ya film-film yang di bioskop juga gitu loh. Bagus juga, isinya bagus nggak? Masih bisa diperdebatkan lah ya. Masih diperdebatkan. Mungkin makanya agak agak beda lah. Saya tuh agak curiga nih, mohon maaf nih ya, penghargaan di festival film tuh selalu tidak pernah menggunakan istilah terbaik gitu, terfavorit, apalah istilahnya gitu. Ya ada juga kok yang pakai terbaik. Pemeran utama terbaik, pemeran perempuan terbaik itu ya ada juga. Itu mungkin kalau itu mungkin iya ya, lebih cenderung kualitas person atau keaktoran waktu dia main jadi peran A ya. Tapi kalau dalam soal pemenang itu jarang kayaknya film terbaik atau film selalu menggunakan kata film terfavorit saja. Jadi curiga kategorisasi ini berdasarkan apa? Apakah berdasarkan kualitas isi sinematografi atau apa, atau jangan-jangan itu politis, hanya soal pemasaran saja, atau paling laku, yang paling komersil gitu loh. Dalam dunia film ada juga kan kayak gitu. Kalau favorit itu misalnya gini, ini ada terbaik, kemudian ada favorit. Favorit itu misalnya pilihan juri.
dia dari sekian banyak itu dia mungkin tidak terbaik dalam keaktorannya, tapi dalam beberapa hal misalnya dia menarik dan dia ini patut diapresiasi, Oke, maka dia berarti- jadi favorit. Berarti lebih fleksibel kayaknya. Dia Ya, film lebih Enggak, fleksibel ya. Artinya tidak kemudian favorit itu kemudian menjadi suatu tolok ukur di sana, tapi ya favorit itu sendiri ada sebuah kategori gitu loh di dalam penghargaan. Berarti bro. Jadi kalau pengen jadi penyair itu orientasinya jangan apa Mas yang pertama. Jangan materi pertama. Jangan materi. Iya. Yang kedua nggak usah pikir soal penghargaan. Atau? Iya. Terus yang ketiga khusus untuk ini aja, pelepasan apa tadi? Ya Rohani, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani aja gitu. Itu lebih nyaman daripada yang tendensius kemudian pengen. Oke, takutnya di PHP Mas ya, sama Iya, sastra itu sendiri ya. karena nggak gampang mendirikan bendera sastra itu, bukan gampang. persoalan yang gampang. Mendirikan tuh gampang kayaknya Mas. Bertahan juga susah. Iya nggak susah Mas. Oh susah ya. Mau mendirikan pun sulit. Maksudnya punya bendera yang berkibar itu bukan persoalan yang mudah gitu. Itu butuh proses. Tapi kadang-kadang aku butuh juga waktu. ngerasa nggak adil loh sama dunia sastra tuh Kak. Loh, memang nggak adil. Sekarang gini, misalnya gini, ini maaf ya, Iya. saya mencermati juga sih beberapa waktu yang lalu kan ada polemik sastra yang cukup monumental, yang itu istilahnya apa ya, agak sedikit perdebatan kan. Ketika saya nih nulis puisi bertahun-tahun, Mas Arimba nulis puisi bertahun-tahun juga nggak terkenal amat gitu. Orang-orang Papua, orang Kalimantan, orang-orang Sulawesi, orang-orang di seluruh Indonesia nggak tahu siapa Mas Arimba gitu. Sedangkan orang kaya mungkin ya dengan strategi yang tepat, modal material yang besar, tiba-tiba muncul misalnya seperti kasus puisi-puisi esai itu kan sejujurnya agak sedikit menghebohkan. Nah itu gimana itu dalam pandangan Mas Arimba, gimana itu? Nggak adil men, aku tuh nulis puisi loh, beratus-ratus puisi. Ada penyair Jogja dulu ya nulis 1000 puisi itu, almarhum Budi Ismanto itu sampai nulis 1000 puisi loh. Memang hidup itu memang selalu adil. Kan tidak. Oke. Itu masalahnya. Ya sah-sah saja orang punya modal kemudian ingin menasbihkan diri di dalam peta kesusastraan Jogja, peta Nasional. kesusastraan Indonesia, ya kenapa tidak? Kan tergantung lagi kembali ke masyarakat, menerimanya atau tidak. Masyarakat sastranya sendiri gimana? Menerima atau tidak kan gitu. Ataukah lebih menghargai orang yang berproses berpuluh tahun misalnya dengan totalitas hidupnya misalnya gitu. Ini sah-sah aja kalau orang mau mencoba dengan itu gitu. Ini kan kembali Kepada publik kepada publik, kepada masyarakatnya secerdas apa kemudian dalam menyikapi hal-hal seperti itu. Sastra tuh hari ini nggak bergairah Mas, saya nggak tahu kenapa ya. Aduh ya ampun, sama sebenarnya di jagat. Kalau film kan mungkin bisa menyerang, bisa konsumennya bisa ke orang yang non film juga ya. Terus secara usia juga bisa sangat variasi, dari usia sekolah sampai orang tua mungkin bisa juga film. Tapi kalau sastra, terus saya nggak tahu kenapa lesu, seperti halnya orang nonton pentas-pentas pertunjukan tradisi maupun modern, teater maupun ketoprak dan lain sebagainya. Saya merasa orang-orang berkarya tanpa kontrol, tanpa sebuah kritik, tanpa sebuah kajian tentang puisi ya, jadi sedikit sekali hal itu, sehingga itu tidak penting menurut masyarakat untuk dikaji lebih baik. Artinya gini, misalnya puisi nih, wah ya udah terbitin aja, pembaca hanya baca, sedangkan untuk ke kritik terus kemudian itu sepi banget. Apakah memang sastra hari ini sepi Mas, kritikus sastra atau gimana? Itu kembali kepada persoalan yang tadi saya sampaikan, bahwa semangat zamannya itu begini. Misalnya begini, kalau dulu ada kritikus sastra yang menilai baik buruknya karya sastra, yang memberikan pengukuhan terhadap seseorang misalnya gitu. Ya, Ada itu redaktur, ada koran yang mengukuhkan seseorang. Sekarang segampang semua orang bisa nulis puisi, taruh di Facebook, taruh di blog, taruh di website yang dibuat sendiri misalnya gitu. Itu segampang itu. Sehingga kemudian secara kualitas ya menjadi tidak sesuatu yang eksklusif, yang kemudian tidak menjadi sesuatu yang bernilai. Sesuatu kan ini Bernilai juga. supply and demand gitu loh. Maksudnya ketika barangnya banyak,
kebutuhannya itu kemudian kalau barangnya sedikit kebutuhannya banyak, itu kan menjadi sesuatu yang Sekarang berharga. udah banyak loh Mas Arimba itu koran-koran online yang juga menyediakan honorarium. Bukan persoalan honorarium. Enggak, termasuk pembaca juga lebih banyak sekarang. Anak-anak pelajar SMA itu, mahasiswa-mahasiswa itu sekarang kan generasi milenial itu gadget semua. Justru karena Beberapa buka itu. Justru karena saking banyaknya. Nah, batas-batas kemudian dia dianggap penyair itu menjadi hilang. Potensinya ke sana enggak? Iya, justru karena semakin banyak, saking banyaknya, itu menjadi sesuatu yang kalau dulu kan sedikit. Nah, berarti arahnya kemudian menurutku loh Mas, sastra itu kemudian arahnya menjadi hobi ya. Orang kemudian kalau dulu Bukan begitu kebutuhan. karyanya dimuat, wah sangat bangga nih. Karena medianya nggak banyak. Dia mampu menulis di antara sekian orang yang menulis gitu loh. Jadi sehingga ini prestisnya tinggi dong. Tapi begitu semua orang bisa nulis, semua orang bisa mempublish, bahkan sekarang semua orang bisa jadi kritikus. Sekarang itu semua hal gampang disetting. Ya. Kalau dulu kan masih agak sulit lah disetting itu. Nah, sekarang itu banyak hal yang gampang disetting. Orang kemudian kepercayaan terhadap itu juga menjadi menurun juga gitu. Nah, ini artinya tadi dunia sastra akhirnya kembali kepada niatan masing-masing ingin bagaimana. Kalau niatnya memang populer, pengen terkenal dan sebagainya, ya silahkan masuk ke jalur yang itu. Kan tidak mudah misalnya membuat karya seperti Djoko Pinurbo yang memadukan selera kekinian dengan nilai yang tinggi. Nah itu gak mudah gitu loh, membuat karya-karya yang seperti itu. Orang kan cenderung kalau tidak berjalan di rel yang serius, ya sudah berjalan di rel pop. Membalanskan ini kan persoalan. Susah. Mengkombinasikan antara yang baru dan yang lama. Apa yang serius dan yang tidak populer, serius atau populer gitu, yang familiar lah gitu. Iya, itu sulit. Meskipun sekarang banyak pengekornya ya, Mas. Kak, kalau nggak salah ya. Iya, pengekor itu kan tetap jadi ekor. Oke, karena saya melihat banyak novel-novel yang mencoba ke sana, cuman maaf agak sedikit gagal kalau dalam pandangan ending penjualannya misalnya itu gagal. Ya, misalnya judul-judul yang monumental lah. Pilih jadi kepala ular kecil atau jadi buntut ekor besar, ular besar gitu. Pilihnya kan sebenarnya mungkin tidak mengekor juga, mungkin juga mengikuti selera pasar mungkin niatnya ya. Misalnya sebelum ini kan mungkin sempat kan ada prosa-prosa yang sifatnya religius cinta, misalnya fenomena ayat-ayat cinta, mayat-mayat cinta gitu, ketika cinta bertasbih, tasbih cinta. Wah, kemudian setelah itu muncul kan banyak sekali prosa yang larinya ke sana tematiknya. Ya jadi buntut ular besar tadi. Oke. Jadi dia dapat keuntungan dong, pasti itu dapat keuntungan secara materi ya. Belum tentu juga ya mungkin. Enggak, itu dapat keuntungan. Menurut pengakuan salah satu kawan penerbit yang menerbitkan karya seperti itu, ya dia mendapat keuntungan cukup besar gitu dari kayak gitu. Cuma kan ya itu ya tenggelam saja, maksudnya tenggelam ditelan zaman gitu loh, maksudnya enggak. Misalnya saya bikin kumpulan puisi judulnya Iblis Pertama Masuk Surga gitu, mungkin booming ya. Ya kalau itu masih orisinal secara estetik itu oke ya mungkin. Karena ini kan tidak hanya persoalan judul. Persoalannya kan adalah juga persoalan isi. Enggak lah, kalau buku jelas judul. Enggak cuma judul. Sebagai seorang pembaca awam, orang melihat pertama itu jelas casing dulu. Benar. Tampilan dulu. Tapi setelah itu kan melihat isi. Nah, itu kan nomor 2. Maksudnya apresiasi itu kan tidak terputus. Salah Kak, setahu saya pertama itu orang melihat buku itu adalah judul. Yang kedua betul. Setelah itu dia baca harganya. Oh ya kan? Mahal kan jadilah. Di situ kalau setelah melihat harganya, lihat penulisnya dia. Biasanya di punggung buku atau di belakang itu kan ada. Di judul kan sudah ada penulisnya. Kalau yang populer mungkin penulisnya dulu. Ya, penulisnya yang gede, judulnya kecil aja. Nah, ya itu strategi ya kali ya. Strategi. Oh, gitu ya. Sastra itu agak rumit ternyata. Orang-orangnya juga rumit. Saya nggak tahu ya apakah teman-teman semua akan suka sastra ya.
bahwasanya sedikit banyak apa yang disampaikan Esa Rimba tadi merupakan salah satu fenomena perkembangan Ya. sastra sampai sekarang. Itu agak kalau mau masuk lebih dalam misalnya ke dunia pendidikan, itu kan persoalan yang kemudian sastra-sastra yang berkualitas itu mungkin selalu muncul dari waktu ke waktu ya. Ya. Tapi dia tidak pernah masuk misalnya ke dalam kurikulum sekolah. Jadi menjadi bahan materi Materi ajar. ajar gitu. Jadi yang masih yang itu aja dari Soalnya dulu. yang atasan sana itu nggak baca Kak. Ya kan nggak baca kan? Nggak baca. Atau tim penyusun bukunya juga nggak baca. Nggak baca. Jelas nggak baca. Mas, Ya. ini terakhir pertanyaan. Sebenarnya ini soal event sastra ya. Mas Rimba itu kan orang yang betul-betul aktif di bidang aktivitas sastra, acara sastra dan sebagainya, menggelar berbagai festival dan sebagainya. Itu kesimpulan dari Mas Rimba ketika dulu menggelar acara atau kemarin ada Joklit Fest, sebelumnya menggelar pertunjukan berbau sastra, kemudian acara-acara diskusi sastra, bincang-bincang sastra, baca puisi, itu sebenarnya kesimpulan dari Mas Harmono kepada efek masyarakat untuk mencintai sastra itu gimana? Ada kesan apa? Apakah itu sastrawan masuk sekolah ya kan? Apakah itu kemudian efek atau enggak? Kalau efek bagaimana? Menurut Mas Harmono itu pertanyaan terakhir aja. Gimana menurut Mas Harmono? Itu adalah hal yang harus selalu diusahakan dari waktu ke waktu, sebagaimana bidang-bidang kesenian yang lain juga. Kalau tidak ada orang yang mau melakukannya, ya tidak akan pernah ada. Sastra tumbuh dan berkembang, mendapat apresiasi tentu saja dengan adanya kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Kan kita tidak bisa hanya mengandalkan pada distribusi di toko buku misalnya, atau apalagi dunia pendidikan tadi, pendidikan yang nggak nyambung materinya, yang nggak melihat pada fakta-fakta karya yang cukup bagus tadi. Nah artinya ya kita mencoba menampilkan, misalnya mimbar seniman muda misalnya kayak gitu. Ya yang kita tampilkan penyair-penyair yang kita pilih, yang kita anggap pada masa ini masih berusia cukup muda, kemudian memiliki karya yang cukup bagus, maka kita tampilkan untuk diapresiasi oleh publik. Nah kalau nggak seperti itu ya mereka mungkin hanya dikenal di lingkungan sastra saja. Itu kan problem ya. Sastra kok dinikmati sastra. Sastra dinikmati sastrawan ya. Onani kan. Onani. Jadi ya sastra ini ya butuh dikenal oleh masyarakat luas. Sekecil apapun gitu. Tetap pasti penting ya. Penting itu. Masih yakin dengan seperti itu? Saya selalu yakin kayak gitu. Ini hal yang dan ini justru hal yang paling mungkin kita lakukan ketika masyarakat kita itu lebih menyukai pertunjukan daripada membaca sastra. Kan kita melompat ini dari masyarakat, kalau membaca bukunya ATU ya, kelisanan dan keberaksaraan itu, kita melompat dari masyarakat tulisan menjadi masyarakat yang digital, yang pertunjukan, yang visual. Jadi tidak melampau ini, harusnya kan dari lisan itu kemudian tulisan dulu nih, membaca kayak gitu. Ini enggak, kita itu melompat. Nyimak dulu tuh. Enggak, maksudnya masyarakat kita itu tumbuh dalam iklim yang dia mengalami peloncatan peradaban gitu loh. Jadi peradabannya itu dari yang peradaban lisan, kemudian tiba-tiba saja ya sudah muncul audiovisual. Harusnya kalau tulis seperti di barat itu kan kuat ya, tradisi membaca, tradisi menulis itu kan kuat karena mereka hidup bertahap seperti itu. Jadi dari lisan kemudian muncul tradisi tulisan yang lama, tradisi membaca yang lama, baru muncul tradisi teknologi kayak gitu. Kita itu karena masyarakat ya dunia ketiga kayak gitu, dan usia negara kita itu relatif belum lama gitu. Nah, kita mengalami lompatan itu sehingga udah tua juga sih Indonesia, Kak. Enggak. Amerika misalnya baru mampu menjadi negara yang cukup maju itu kan setelah 100 tahun. Nah, kita itu ya baru 70-an itu ya belum lah. Dan capaian kita ya masih gitu. Enggak tahu. Kalau membaca kebudayaan sastraan kita masih yakin ya bahwa sastra kita akan semakin bagus kualitasnya? Kalau saya tidak mengkhawatirkan kalau di kreator ya. Kreator itu selalu tumbuh dari waktu ke waktu. Yang saya khawatirkan itu justru masyarakatnya. Misalnya mau ngomongkan sekarang gerakan literasi nasional gitu. Aduh, apa itu? Saya rumit tuh. Nah itu, gerakan literasi nasional itu yang dibaca apa dulu? Literasi itu apa dulu gitu loh. Yang dibaca misalnya karya sastra yang mana dulu? Kalau gerakan literasi nasional yang kamu baca novel-novel
populer tadi gitu ya. Repot ya. Nah itu problem gitu. Maksudnya Di perpustakaan barangkali lebih banyak novel populernya ya Kak ya. Karya sastra populernya daripada seriusnya sepertinya. ada nggak masanya novel atau novel atau puisi, bahkan puisi ya, ada nggak sih di perpustakaan Tuh sekarang? Bapak Ibu guru, besok Cuma perpustakaannya ya sebelum Diisi lah. sebelum buku-bukunya yang populer itu pasti banyak sekali ya. Kalau kita barangkali apa namanya tuh yang masuk secara sastra dulu ya Mas, angkatan Ya, sastra itu kita urutkan dulu, Bu. Ya ada Girjo Mulyo, ada Umar Khayyam, kemudian ada Darmanto Yatman, ada banyak lah penyair Indonesia yang Ya, cukup bagus. Nah angkatan itu, ya. sekarang apa koleksi di perpustakaan ada berapa buku puisi misalnya? Boleh deh kita melakukan riset misalnya berapa sih jumlah buku puisi di perpustakaan Aku nggak SMP atau SMA misalnya. Aku nggak gitu. yakin nih guru-guru harus harus sastra itu penyadaran rohani, jadi penting Gitu. sekali. Apalagi yang serius itu lebih penting sepertinya. Iya, ya saya rasa memang ya dunia pendidikan tentu saja harusnya punya kontribusi Ya, besar ya. Kuncinya loh Kak Untuk pendidikan tuh. kayak gitu. Itu kalau nggak dilakukan juga ya itu makanya saya lebih daripada mengkhawatirkan kreatornya, saya lebih mengkhawatirkan masyarakatnya nih. Makanya nanti. Repot ya. Maka kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tuh kan orientasinya bukan terhadap kreatornya. Orientasinya kan bagaimana kemudian karya ini kemudian sampai kepada massa ini loh. Iya sih Mas, kalau melebar repot ya. Gimana nggak repot? Jabatan-jabatan menteri saja sudah politis gitu loh. Bukan ahlinya tuh, bukan jenjang karir atau pakai prosedur yang lain tapi politis gitu loh. Ya. Kalau ngomongin soal bagaimanapun sastra juga terkait kan dengan situasi politik, situasi ekonomi tetap terkait. Oke, gitu aja Kak. Edisi ngobrol pertama jumpa Kak Arimba ini. Kapan-kapan kita sambung lagi ya. Mudah-mudahan corona ini cepat selesai, terus event-event sastra juga tergelar kembali ya Kak ya. Ya, betul sekali. Ya, Chocolate Fest tetap nggak ada tahun ini ya Kak ya. Ya jelas itu karena lebih penting keselamatan nyawa Oh iya daripada betul itu event sastra. soal Mungkin. regenerasi. Kalau mau sastra ya bacalah buku, lihat di Google cari gitu juga banyak. Kak Arimba punya YouTube apa? Saya punya YouTube Jalan Puisi. Jalan Puisi bro, tolong di subscribe, like dan komen, termasuk Asmalaya TV, termasuk RHB Official yang agak parah ya, subscribernya baru 50 kan, repot. Dukung terus, terima kasih Kak Arimba. Ya, terima kasih Kak Anes. Oke. Mohon maaf apabila mengganggu. Tak perlu simpulkan sendiri ya teman-teman semua. Terlalu banyak yang kita obrolkan malam hari ini. Terima kasih. Ketemu lagi di Sowan bareng Anes Prabu. Dah.